Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika di Makkatul Mukarramah, di rumah kelahirannya Rasulullah, ada suatu hari kafir Quraisy akan datang membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ratusan orang kafir Quraisy yang akan membunuh Rasulullah. Sehingga pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada ratusan orang kafir di luar yang akan membunuhmu." Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Silakan engkau tinggalkan rumahmu ya Rasulullah, biarlah saya yang menggantikanmu di kamarmu." Sehingga pada saat itu Rasulullah mengatakan, "Kenapa engkau wahai Ali berani sekali mau menggantikan saya?" Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai Rasulullah, ketika saya yang mati dibunuh oleh orang kafir Quraisy, maka akan banyak ali-ali yang lain bermunculan. Tetapi kalau engkau yang mati ya Rasulullah, hendak kemana kita akan mengganti dirimu sebagai seorang Rasul, sebagai seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala." Sehingga pada saat itu Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya bersama dengan Abu Bakar. Dan Rasulullah menuju kemana? Rasulullah menuju ke salah satu gunung yang bernama Gunung Sur atau Jabal Sur. Di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi selama 3 hari lamanya. Dan di Jabal Sur, Rasulullah kemudian selama 3 hari menujulah ke Madinatul Munawwarah, namanya Masjid Quba. Jadi Bapak Ibu, inilah masjid yang akan kita datangi. Nah, di Masjid Quba Rasulullah bermalam selama 4 hari lamanya. Nah, berawal dari Rasulullah menuju ke Madinah, karena ada riwayat yang mengatakan bahwa Quba itu Bapak Ibu masih belum dulu masih belum masuk daerah Madinah, tapi sekarang sudah masuk daerah Madinah. Rasulullah membangun masjid ini, Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah saat hijrah dari Makkatul Mukarramah menuju Madinah. Jadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sebelum Masjid Nabawi adalah Masjid Quba yang akan kita datangi ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, Masjid Quba ini subhanallah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali ditempati Rasulullah salat Jumat. Jadi pertama kali Rasulullah melakukan salat Jumat itu di Masjid Quba Bapak Ibu. Ya. Makanya ada kewajiban melakukan salat Jumat karena diawali di Masjid Quba. Kemudian ada banyak pahala di situ Bapak Ibu. Salah satu di antaranya tadi sudah disampaikan di guru, siapa yang berwudu di hotel atau di rumahnya, bersuci sebelum dia menuju ke Masjid Quba, kemudian sampai di Masjid Quba dia melaksanakan sholat, minimal sholatnya itu 2 rakaat sholat sunnah, maka pahalanya sama seperti melakukan umrah 1 kali. Jadi Bapak Ibu, sampai di Quba jangan cuma foto-foto, tapi utamakan dulu beribadah. Nah, sholat apa yang mesti kita lakukan di situ? Ada banyak Bapak Ibu. Yang pertama, kita masuk di Masjid Quba, lakukan dulu sholat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Ya, jadi itu dulu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua, setelah sholat sunnah tahiyatul masjid ini dilakukan sebelum duduk. Jadi jangan duduk sebelum sholat ini dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa ditambah sholat duha, karena kita sudah masuk waktu duha. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sholat sunnah duha 2 rakaat, kemudian bisa lagi dilanjut. Sholat apa lagi Ustaz? Bisa sholat sunnah taubat. Ya, sholat sunnah taubat. Sudah sholat sunnah taubat, apalagi yang bisa kita lakukan? Bisa dilanjut lagi dengan sholat sunnah hajat. Ya, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah sholat sunnah hajat 2 rakaat, Bapak Ibu, silakan kita memperbanyak berdoa. Jadi berdoa Bapak Ibu sekalian, karena masjid ini adalah salah satu masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan tiba.
Nah, itu Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah. Jadi Masjid Quba ini ditandai juga beberapa ada, kalau saya tidak salah, ada kubahnya itu kalau saya tidak salah ada 3 kubah ya. Dan warna dari Masjid Quba ini adalah warna putih Bapak Ibu, warna putih. Nah, jadi itulah sepenggal sejarah tentang Masjid Quba yang akan kita datangi bersama-sama Bapak Ibu. Jadi setelah kita beribadah Bapak Ibu sekalian, baru boleh kita lakukan, mau ambil gambar, mau foto-foto, silahkan boleh. Tapi kita mengutamakan dulu salat ya, salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian salat sunnah duha, salat sunnah taubat, dan juga salat sunnah hajat. Setelah itu Bapak Ibu, Ustadz, kalau seumpama sudah ini saya lakukan yang salat yang keempat ini, kemudian saya masih mau melakukan salat, masih bisa ditambah Bapak Ibu, namanya salat sunnah mutlak ya, salat yang dilakukan tanpa sebab. Jadi bisa Bapak Ibu, salat sunnah mutlak, bagaimana niatnya? Bisa kita berniat begini, usalli sunnatal mutlaki ya, rakataini lillahi ta'ala, itu salat sunnah mutlak. Sama seperti kalau kita di Masjid Nabawi Bapak Ibu, kalau kita sudah salat sunnah ini yang salat sunnah lainnya yang sudah kita lakukan, kemudian kita masih mau salat lagi, silakan salat sunnah mutlak ya, silakan salat sunnah mutlak, salat yang dilakukan tanpa sebab. Karena pada saat itu mungkin kita tidak tahu apa lagi yang akan kita lakukan, maka boleh kita berdiri melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan berniat sholat sunnah mutlak. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan di dalamnya Bapak Ibu, bisa setelah umpama sholat sunnah mutlak, kita bisa berzikir ya, memperbanyak berzikir Bapak Ibu, memperbanyak berdoa. Nah, saya sudah beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana cara berdoa terbaik Bapak Ibu. Yang pertama sekali itu ketika kita berdoa adalah mendoakan diri kita sendiri. Jadi kita utamakan dulu diri kita sendiri Bapak Ibu kalau kita berdoa, jangan dulu yang lain. Jadi pertama diri kita sendiri, apa yang kita meminta untuk diri kita silahkan, meminta kesehatan, meminta rezeki yang halal dan banyak dari Allah boleh untuk diri kita. Setelah kita berdoa untuk diri kita sendiri, kemudian kita mendoakan keluarga ya, kita doakan keluarga Bapak Ibu, anak kita, saudara kita, sepupu kita, seluruh keluarga besar kita. Mungkin ada saudara-saudari kita yang sedang sakit, kita bisa doakan ya, orang tua kita barangkali sedang sakit, kita bisa doakan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, dianjurkan jangan lupa untuk mendoakan seluruh umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat dulu bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah, beberapa meter lagi kita akan sampai di Masjid Quba. Di sebelah kiri kita sudah terlihat Masjid Quba, adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi di Madinah itu Bapak Ibu memang ada 3 yang sangat-sangat dianjurkan untuk diziarahi. Ada 3 di Madinah.
Satu adalah ya makamnya Rasulullah, kuburannya Rasulullah. Yang kedua adalah Jannatul Baqi, perkuburan Baqi. Karena perempuan tidak bisa masuk, maka cukup di luar dia berdoa. Dan yang ketiga adalah Masjid Quba. Ini dia yang kita datangi, masjid pertama dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sekian, Bapak Ibu, dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.